Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba anil hazan inna rabbana ghafurun syakur. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Amma ba'du. Kehadapan Tuan Guru Hadratus Syekh Maulana Muhammad Abdul Ghawsaf wa Masdul, semoga pengusaha selalu disempurnakan kesehatannya, dipanjangkan usia dunianya, sehingga bertambah kemuliaan dan keagungannya, sehingga barokah dan karumannya tercurah kepada kita semua dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ucapan terima kasih kepada orang tua saya, bapak saya, ibu saya yang telah memberikan motivasinya kepada saya, kepada istri. Semoga senantiasa orang tua kami selalu diberikan kesehatan yang sempurna, dipanjangkan usia dunianya, diberikan sabar dan tabahnya, karena kemarin baru saja dipinjam anaknya oleh Abah untuk selama-lamanya. Al-Fatihah. Allah telah memberitahukan kepada kita di firman-firman-Nya, terutama tentang penciptaan manusia, dari mulai prosesnya manusia diciptakan sebelum adanya jasad yang menyatu kepada roh kita, itu sudah disiapkan terlebih dahulu oleh Allah. Persiapkan apa? Persiapkan untuk bisa mengabdi kepada Allah. Artinya ketika di usia 4 bulan pengusaha Abah, waktu kami sohbah, Abah pernah bilang begini, kalau mati pertama itu adalah di usia 4 bulan pertama. Hidup pertama ya, hidup pertama itu di usia 4 bulan pertama. Hidup kedua 5 bulan kedua. Lalu kalau ketika ditalkin di dalam kandungan dia menghirup, berarti dia berhasil. Kalau tidak menghirup, berarti dia tidak berhasil alias meninggal ketika lahir. Bagaimana perjanjiannya? Perjanjiannya ketika itu ruh ditanya oleh Allah, Alastu birabbikum, wahai ruh, saksikanlah aku ini Tuhanmu. Kata ruh, bala syahidna, iya, aku menyaksikan engkau adalah Tuhanku. Itu ketika 4 bulan, itu hidup pertama. Nah, dibantulah sama talqin zikir di dalam kandungan. Hadirin ikhwan dan akhwat sekalian, ketika kita sudah terlahir, disebutkan sama Rasulullah, ketika Bani Adam terlahir dalam keadaan fitrah atau dalam keadaan suci, yang membuat dirinya tidak suci atau menjadi majusi atau Nasrani atau segala macam yang agamanya itu adalah kedua orang tuanya. Berarti kita ketika lahir itu belum tahu apa-apa tuh, belum mengerti apa-apa dan tidak ingin apa-apa. Makanya dititipkan sama Allah untuk bisa mencari seorang guru mursyid. Proses itu berjalan. Ada namanya istilah dari abuya dari abah. Ada guru bantu, ada guru tentu, ada guru khusyuk. Nah, yang dibilang guru bantu itu adalah orang tua kita. Guru tentu itu adalah guru tentu itu adalah guru di sekolah yang mengajarkan kita. Guru khusyuk itu adalah guru mursyid. Sedangkan kita yang belum akil balik itu baru mengenal Allah itu cuman sebatas literasinya aja, dari rukun iman yang kadang dia, terus rukun Islam, baru nyampe itu mulu. Tiba pada akhirnya kita sudah akil balik, dan akil balik pun masih itu aja tuh berputarnya.
belum sampai kepada titiknya. Ketika sudah mencari tahu dan ingin tahu, mencoba apa? Menghadapkan diri kepada Syekh Mursyid. Enggak ujuk-ujuk kita datang ya, karena orang yang ditakin kata Abah, kalau orang yang ditakin itu adalah orang pilihan, mayyasha, terperangkap. Kalau bukan orang pilihan mana mau, walaupun kiai. Makanya Abah pernah bilang, bawa orang-orang bodoh ke sini. Abah nggak butuh orang-orang pintar, Abah butuhnya orang bodoh. Kita ini orang bodoh tapi dipilih menjadi wali Allah. Kalau yang sudah ditalkin itu sudah pasti jadi wali. Bagaimana caranya mencetak jadi wali setelah itu wali jadi? Tergantung dari kita. Betul gak Kang Dan? Siapa wali jadi di zamannya Rasul? Uwais Al-Qarni itu wali jadi. Kenapa coba dibilang wali jadi? Kata Rasul sebelum Rasul wafat, wahai sahabat, mintalah doa kepada seorang anak muda yang ada tanda-tanda putihnya di sini. Mintalah istighfar sama dia. Karena namanya sudah terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Sahabat nanya-nanya sampai penasarannya. Rasulullah sudah berpulang, sahabat masih bertanya tuh, siapa yang disebut sama Rasul ini? Ketika itu salah seorang sahabat bertemulah. Dia salaman, ketemu di situ ada tanda putih di sini. Wah, ini dia nih yang dibilang sama Rasul nih. Ini nih minta istighfar. Wahai anak muda, minta sama Allah supaya aku diampuni segala macam, doanya dipanjatkan. Ketika itu si Uwais Al-Qarni ini kenapa disebut sama Rasul terkenal di bumi, terkenal di langit dan tidak terkenal bumi? Karena dia patuh sama orang tua. Dari patuh ini yang menyebabkan Uwais Al-Qarni jadi wali jadi. Kenapa bisa? Karena ketika Rasul ketika Rasul perang Badar, si Uwais Al-Qarni ini pengen ketemu sama Rasul. Tapi kasihan ninggalin ibunya yang sebatang kara, yang buta, yang nggak bisa ngapa-ngapain. Minta izin sama ibunya. Wahai ibu, izinkan saya ya ketemu sama Rasulullah. Apa jawaban ibunya? Wahai anakku, kalau memang engkau menggebu-gebu ingin bertemu dengan Rasul, silakan. Tapi bagaimana dengan nasib ibumu? Bingung lagi tuh Uwais Al-Qarni. Mundur lagi nggak jadi. Terus minta lagi, ketiga kalinya baru diizinin sama ibunya. Silakan, wahai anakku, bertemu dengan Rasulullah. Nyampe rumah Rasulullah nggak ada. Lagi perang. Balik lagi dengan rasa sedih. Dari situlah Rasulullah memberitahukan kepada para sahabat, kalau anak muda ini yang bernama Uwais Al-Qarni menjadi seorang ahlul surga, ahlulnya Allah, menjadi orang yang ahli dalam mengingat Allah, artinya menjadi wali. Jadi itu hanya patuh kepada orang tua yang terlihat, yang membimbing kita rukun iman sama rukun Islam. Sedangkan orang tua kita yang aslinya lagi itu adalah orang tua ruh. Siapa orang tua ruh kita? Pengersa Abah, yang membimbing kita, yang menyatukan kita terus sampai ke ahli silsilah ke-44. Semoga kita dan keturunan kita serta cucu-cucu kita sampai kepada ahli silsilah ke-44. Jangan sampai keluar jalur. Kalau keluar jalur, kita yang repot. Ikhwan dan akhwat sekalian, dan tidak akan bisa yang namanya takwa itu hadir kepada kita kalau kita tidak menemui orang tua ruh kita. Orang tua ruh itu bukan berarti kita semena-mena dikasih amalia malah nggak diamalin, malah mencari amalia yang lain. Berarti itu main serong, kata Abah. Jangan sampai kita yang udah ditakin main serong. Main serongnya apa? Mencari amaliyah yang lain. Dan bahkan ada maklumat lagi dari Abah. Membaca wal muhsinina
wan muhsina. Tahu nih ikhwan yang lain, ingat apa enggak? Iya, Kang Dani ya. Itu kan salah satu contoh maklumat yang paling kecil lagi itu yang Abah kasih. Itu orang tua guru kita, jangan mencari yang lain. Cukup guru kita cuma satu, enggak yang lain. Karena guru yang satu itulah yang membawa kita ke hadratul Allah. Contohnya, contoh kecilnya ya kayak abang ipar saya. Abang ipar saya pengabdiannya sama orang tua luar biasa. Dan pada akhirnya abang ipar saya dipilih oleh Abah untuk berpulang terlebih dahulu. Ketika saya laporan ke Abah bilang panen. Maksudnya Abah tahu gak maksudnya panen? Karena murid udah pulang duluan dibanding gurunya. Seperti contoh Abah Ucu. Abah Ucu bilang ke istrinya, Umi, Abah pulang duluan ya, bisita di aku murid ku Abah. Bisita di aku murid ku guru. Gitu. Akhirnya kan pulang. Gak lama Abah ngomong kayak gitu, Abah Ucu pulang. Gak lama Abah Ucu ngomong tuh, besoknya pulang. Belum nyampe rumah sakit, udah pulang duluan. Terus kenapa kita dihadiahkan sama Abah peci putih? Karena Abah Ucu wasilahnya. Asbabul wurudnya dari Abah Ucu. Karena Abah Ucu di zaman Abah Anom, sebelum Abah Ucu masih ada di Sirna Rasa, tapi ada ikhwan yang lihat Abah Ucu di depan Ka'bah. Makanya kita dimaklumatin setiap manakib pakai peci putih. Sekarang kenapa Abah maklumati kita pakai setiap manakib pakai merah putih? Kita nunjukin kalau kita itu pemegang teguh agama dan negara. Satu dari sekian banyak sohbah para ikhwan yang saya baru dengar dari Abah itu koper haji. Jung, coba lihat koper haji di Google. Warnanya apa? Bukan putih merah, tapi terbalik merah putih. Eta teh dajal cek Abah teh. Putih merah, bukan merah putih. Yang dulu, yang sekarang putih merah. Kenapa Abah bilang dajal? Karena ketika Habib Idan datang ke Sirna Rasa, pengen pamit pergi ke Mekah, bawa koper haji. Koper hajinya putih merah. Kata Abah teh, Abah sambil berbisik, eta teh dajal. Pas dibuka di Google, koper tuh bungkusannya putih merah. Gak bisa dibalik. Berarti itu sudah semakin dekat kita perang untuk melawan Dajjal. Kita ini pasukan Imam Al-Mahdi ini kita ini. Pelor-pelornya ini, peluru-pelurunya Imam Mahdi kita. Siapa yang ditunjuk jadi Imam Mahdi? Nanti kalau sudah sampai ke silsilah ke-44. Dan Abah pernah bilang, selama masih ada la ilaha illallah, Israfil itu mundur niup sangkakalanya 40 tahun ke depan, tahun 40 apa pokoknya 40 aja. Maka dari itu kita yang dititipkan sama Allah, yang dipilih sama Allah untuk menghadap Syekh Mursyid dengan talqin, jangan berpaling dengan amalia guru. Sekarang pun banyak yang berpaling mencari-cari guru yang lebih dari pengersa Abah. Padahal mah Abah udah luar biasa. Dan jangan coba-coba mencari mursyid yang lain, karena silsilah 38 masih ada. Nanti kita berlaku pada zaman berikutnya, silsilah ke-39. Kita nggak usah capek-capek mikirin itu, karena Abah nanti nunjukin semuanya. Tapi dengan syarat jangan ada yang terpecah belah. Sekarang juga udah ada kok berpecah belah. Berpecah belahnya apa? Rokok. Dimulai dari rokok tuh Abah bilang. Jangan nyebut Abah kalau masih rokok. Jangan nyebut Allah kalau masih rokok. Jangan nyebut Rasul kalau masih rokok. Jangan ke Sirna Rasa kalau masih bawa rokok. Kenapa begitu Abah bilang jangan rokok? Karena dulu pernah ada cerita ulama besar
ketika meninggal, Rasul pengen nyamperin, kagak jadi. Ini ulama besar ini ngadu ke temannya, saya mau ditengokin sama Rasul kagak jadi. Ditanya lagi sama yang hidup ini, kenapa? Karena kealang sama asap rokok. Asap rokok itu bagian dari kencing jin. Silakan yang merokok, ya kan? Kalau mau sehat berhenti rokok. Kalau mau cepat mati banyak rokok. Kalau mau ikut Ka'bah jangan rokok, tinggalin rokok. Terima kasih dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.